Daraini amin. Qalal halimi wasirru bi kauniha isrina anna rawatibal muakkadati ya bi ghairi ramadana asru rakaatin padu ipat li annahu waktu jaddin wa tashmirin. Berkata siapa? Imam Al-Halimi. Ucapannya wasirru fi kauniha, bermula rahasia terkait tentang sholat tarawih di bulan suci Ramadan isrin 20 rakaat. Apa rahasianya kata Imam Halimi? Ya, kenapa disyariatkannya kita melaksanakan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat? Annar rawatibal muakkadati, bahwasanya sunnah rawatib yang muakkadah itu fi ghairi Ramadan, di selain bulan Ramadan, asru rakaatin, jumlahnya ada 10 rakaat. Jadi itu kalau kita bicara terkait tentang sunnah muakkadah, ya itu ada nanti ya sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkadah. Nah, jumlah sunnah muakkadah itu ada 10 rakaat. Dan ini kalau bisa jangan ditinggalin. Yang 10 rakaat ini nih Bapak Ibu Saudara, ya, yang pertama yaitu sunnah subuh. Yang pertama. Yang kedua qobliyah zuhur 2 rakaat. Kemudian yang ketiga ba'diyah zuhur 2 rakaat. Kemudian yang keempat itu ba'diyah maghrib 2 rakaat. Dan yang kelima ba'diyah isya 2 rakaat. Itu jumlahnya 10. Sebelum subuh kita bukan sebutnya qobliyah karena nggak ada ba'diyahnya. Sunnah subuh 2 rakaat. Nabi nggak pernah ninggalin tuh. Ya, pil hadar au pis safar. Baik Nabi saat ada di rumah nggak kemana-mana atau Nabi lagi pergi. Yang kedua qobliyah zuhur, itu Nabi nggak pernah tinggalin. Qobliyah zuhur 2 rakaat. Kemudian ba'diyah zuhur, ya itu juga sama 2 rakaat. Itu 6 nih, 2, 2, 2, 6. Kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat, berarti udah 8. Itu Nabi nggak pernah tinggalin tuh. Ya 2 rakaat ba'diyah maghrib. Nah kemudian yang satu lagi pas jadi 10 ba'diyah isya. Ya ba'diyah isya itu 2 rakaat. Selainnya namanya ghair muakkadah. Artinya tinggal disesuaikan dengan situasi, kondisi. Kalau memang memungkinkan laksanakan, jangan ditinggalin. Mana itu? Qobliyah zuhur tambah lagi 2 rakaat. Ba'diyah zuhur tambah lagi 2 rakaat. Makanya tuh kalau ada orang sholat qobliyah zuhurnya 4 rakaat, berarti dia penggabungan antara yang muakkad dengan ghairu muakkad. Ya, yang muakkad sama ghairu muakkad. Itu ya makanya ya tahiri ya emang dari dulu tuh ya saya diajarin baik sama orang tua saya maupun saya ngaji sama guru-guru saya, ya itu kalau bisa gabungkan yang 4 rakaat qobliyah. Qobliyah zuhur 4 rakaat. Yang 2 rakaat itu namanya muakkad, yang 2 rakaat ghairu muakkad. Boleh dua-dua, 2 rakaat salam, nanti kita takbir lagi 2 rakaat. Nah, begitu. Ada lagi yang langsung aja usolli ya sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat, 4 rakaat. Saya sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Langsung aja. Berarti penggabungan tuh Bapak Ibu Saudara. Gitu. Itu yang mengerjakan dulu ya Kiai Haji Batul Siddiq. Ya, dia tuh selalu bawa. Terus kalau di Kelapa II Kiai Haji Hamzah. Ya, itu begitu. Ya, kemudian orang tua saya. Ya, tuh kalau di Basmol Kiai Haji Syarifuddin Abdul Ghani bawanya 4, cuma saya perhatiin 2-2. Ya 2 rakaat salam, tambah lagi 2 rakaat salam. Itu Kiai Syarifuddin Abdul Ghani, Allah yarham. Ya, tapi kalau Kiai Hibatullah Siddiq bawanya langsung 4.
Ya, Ki Hamzah tuh kelapa 2 bawanya langsung 4. Ya, orang tua saya juga ngajarinya 4 langsung. Ya, seperti itu. Kemudian ba'diyah zuhur sama 4 rakaat juga. 2 rakaat itu rawatib yang muakkadah, yang 2 rakaat lagi ghairu muakkadah. Ya, kalau digabung jadi ba'diyah zuhurnya 4 rakaat, 4 rakaat. Sama juga boleh kita kerjain 2 rakaat salam, kemudian tambah lagi 2 rakaat salam. Ini yang begini-begini kita harus kerjain Bapak, Ibu, Saudara. Ya, jadi jangan sampai kita tinggalkan. Ya, jangan sampai kita tinggalkan apalagi bulan Ramadan. Ya, jadi ibu di rumah kalau pengen sholat qobliyah zuhur ambil 4 Bu. Ya, itu di dalam kitab-kitab hadis saya baca keistimewaannya beda banget antara 2 dengan 4. Ya, jadi bedanya cukup besar ganjaran pahalanya. Ya, jadi kesimpulannya apa? Bawa 4. Ba'diyah zuhur bawa 4. Emang masih jarang. Termasuk ya qobliyah Jumat. Jadi qobliyah Jumat ya takhiri sejak melaksanakan sholat Jumat saya bilang 4 rakaat. Ya, jadi sampai sekarang alhamdulillah qobliyah Jumat di takhiri itu 4 rakaat. Ya, seperti itu. Itu untuk menggabungkan yang muakkad dengan ghairu muakkad. Ya, kemudian kalau sunnah asar itu sama ghairu muakkad juga. Ya, orang tua saya dulu ngajarinya kalau sholat sunnah asar jangan bilang qobliyah karena nggak ada ba'diyahnya. Jadi bilangnya usolli sunnatul asri. Itu berapa rakaat? Boleh 2, boleh 4. Tapi yang bagus ambil yang banyakkan 4 rakaat. Jadi usolli sunnatul asri 4 rakaatin. Saya sholat sunnah ya asar 4 rakaat. Nah, itu ada hadis rahimahullahu ra'an man shalla qabla asri 4. Itu ada hadisnya. Ya, dalam kitab Nasail Ibad. Nah, itu Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan seperti itu. Ya, jadi ini patokan yang orang tua saya bawa. Jadi dulu saya diajarin begitu, kemudian saya ngaji, ketemu beberapa dalilnya. Oh, diantaranya rahimahullahu ra'an man shalla qabla asri 4. Ya, Allah akan memberikan rahmat dan kasih sayang kepada hambanya yang biasa melaksanakan sunnah asar 4 rakaat. Ya, jadi ada yang bilang, Ustaz saya baunya 2 rakaat doang. Ya, namanya sunnah boleh 2 rakaat. Ya, nggak ngerjain aja nggak apa-apa. Ya, bahkan itu ghairu muakkadah. Ya, Nabi kadang-kadang ngerjain, kadang-kadang enggak. Lihat situasi kondisi. Tapi kalau pengen dapat hadis rahimahullahu ra'an man shalla qabla asri 4, berarti amalin sunnah asar 4 rakaat. Ya, jadi usolli sunnatal asri ya 4 rakaatin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Saya sholat sunnah asar 4 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tuh ghairu muakkad. Qobliyah maghrib juga sama, ghairu muakkad juga. Lihat situasi kondisi. Kalau memang masih memungkinkan ada waktu, silakan kerjakan qobliyah maghrib. Kalau enggak langsung maghrib, tapi nanti ada ba'diyahnya. Ini kadang-kadang ada orang qobliyah maghrib dikerjain, ba'diyahnya enggak. Nah, itu ba'diyahnya jangan ditinggal. Kalau qobliyahnya lihat situasi dan kondisi. Ya, kalau memang waktunya masih memungkinkan, sholat qobliyah. Kalau enggak apa-apa. Tapi ntar ba'diyahnya Pak, Bu, jangan ditinggalin. Ya, ba'diyah maghrib. Nah, sama dengan isya, qobliyah isya itu juga ghairu muakkad. Nah, itu yang ba'diyahnya yang muakkad. Jadi qobliyah boleh kerjain, boleh enggak, lihat situasi kondisi. Kalau memang ada waktu kerjain sayang-sayang supaya dapat pahala. Nah, kalau enggak langsung aja, kalau udah qomat kan kita enggak ngerjain qobliyah. Ya, langsung sholat isya. Tapi ba'diyahnya jangan ditinggalin. Ini kadang-kadang qobliyah dikerjain, ba'diyah dipulang aja udah. Ya, bilangin ntar saya mau sholat di rumah. Iya bagus, sholat sunnah di rumah itu lebih bagus. Tapi sampai di rumah dilupa. Ya, dikagak sholat. Ada tamu yang ngobrol terus. Ya, jadi lupa ba'diyahnya. Jadi kerjain ba'diyah isya. Ya, kalau takut ntar di rumah terganggu, ada tamu atau ada yang lainnya, ya udah sholat aja di masjid sebelum pulang ba'diyah isya. Nah, ini ya yang termasuk ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Jadi dikerjakan Bapak Saudara. Nah, itu yang 10 dilipat gandakan sehingga di bulan Ramadan jadi berapa? 20 rakaat. Itulah munculnya sholat tarawih. Itu kata Imam Halimi begitu. Biasanya kita di luar Ramadan selalu bawa yang 10 rakaat. Orang-orang yang baik Pak, ya itu tidak akan tinggalkan tuh yang 10 rakaat.
Ya, jadi 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat dia maghrib, dan 2 rakaat ba'da isya. Itu nggak pernah ditinggalkan di luar Ramadan. Nah, pas pada bulan Ramadan kata Imam Halimi dilipat gandakan, sehingga yang 2 jadi 4. Makanya semuanya jadi berapa? Jadi ya 10 dikali 2 dilipat gandakan berarti berapa? 20. Nah, sehingga di sini rahasianya kenapa kita sholat tarawih isrin 20 rakaat, karena itu melipat gandakan dari ya 10 rakaat yang biasa dilaksanakan ya oleh orang-orang yang mengerjakan sholat sunnah rawatib muakkadah fi ghairi Ramadan ya. Jadi ketemu di situ. Kenapa Ramadan dilipat gandakan? Li'annahu waktu jaddin wa tasmir. Karena Ramadan waktunya waktu orang bersungguh-sungguh dan semangat. Tasmir itu artinya semangat. Ya, semangat ibadah lebih tinggi di situ. Makanya dalam syair ada tuh sohisamir wala tazal zakiral mau tipanis yanuhu dolalum muminu. Sohisamir, samir, bersungguh-sungguhlah. Kita disuruh bersungguh-sungguh dalam ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam bulan Ramadan itu waktu untuk bersungguh-sungguh beribadah di bulan suci Ramadan. Sehingga yang tadinya 10 jadi 20. Itu terdapat di dalam kitab Iqna fi Hali Al-Fazi Abi Syuja. Jadi ada ya kitab Iqna tuh, ya syarah daripada Abi Syuja. Ya, jadi Fathul Qarib itu banyak syarahnya. Di antara syarahnya itu adalah kitab Iqna. Saya dulu pernah ngaji Iqna sama orang tua saya. Ya, dulu saya disuruh ngaji setiap jam 3 menjelang subuh. Jadi orang tua saya tuh ya ngajarin ya saya suruh ngaji jam 3 sampai jam 4. Ya, jam 4 menjelang subuh orang tua saya sudah siap-siap ke ya musola dulu masih. Ya, itu jam 3 saya sudah dibangunin, suruh baca kitab Iqna. Ya, itu jam 3 suruh ngaji, Pak. Nah, seperti alhamdulillah. Ya, jadi masih kebayang benar. Ya, alhamdulillah saya pernah ngaji kitab Iqna. Ya, seperti itu. Nah, ini dijelaskan di dalam kitab Iqna. Wayan bagi ayatanaffala ba'diyatal isya qabla fi'li sholati tarawih. Nah, ini juga yang harus diperhatiin. Sebaiknya ayatanaffala seseorang itu harus melaksanakan sholat sunnah ba'diyatal isya. Sholat sunnah ba'diyah isya qabla fi'li sholati tarawihi, sebelum mengerjakan sholat tarawih. Mana lebih utama sholat ba'diyah isya dengan sholat tarawih? Kalau bicara lebih utama sholat ba'diyah isya. Tuh, makanya rahasianya jangan tinggalkan sholat ba'diyah isya. Jadi sholat ba'diyah isya dulu selesai baru sholat tarawih. Ini ada di beberapa tempat ngejar setoran. Ya, jadi habis isya langsung tarawih. Ya, jangan doa kagak, ba'diyah kagak, langsung tarawih. Itu kalau bicara masalah fadilah, keutamaan, Bapak, Ibu, Saudara, itu sholat ba'diyah isya lebih unggul, lebih utama kebanding daripada sholat tarawih itu sendiri. Ya, nah makanya ada ibarat kita begitu, wayan bagi ayatanafala ba'diyatal isya'i qabla fi'li sholati tarawih. Sebaiknya seseorang itu melaksanakan sholat sunnah ba'diyah isya sebelum mengerjakan sholat tarawih. Jadi kita tahu tuh Pak, kalau kita ngaji tuh kita tahu, oh begitu. Kenapa kita harus dianjurkan sholat ya sunnah ba'diyah isya dulu? Karena begitu pentingnya ya kedudukan ya ba'diyah isya itu lebih utama kebanding daripada sholat tarawih itu sendiri. Li'anal as-soha, karena yang paling sahih annar rawatiba, ya bahwasanya sholat sunnah rawatib afdalu minha, lebih afdal daripada sholat tarawih. Terus sholat rawatib lebih utama. Yang tadi saya bilang tuh, ya sunnah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Itu namanya ya sunnah rawatib yang muakkadah yang ada 10. Itu nilainya lebih bagus daripada sholat tarawih itu sendiri. Nah, makanya selama bulan Ramadan itu jangan ditinggalin.
Nah, karena di bulan Ramadan bulan kesungguhan, sehingga itu dilipat gandakan, ditambahin lagi dengan sholat tarawih 20 rakaat. Nah, ini katakannya anna rawatiba afdalu minha. Jadi sholat rawatib nilainya lebih afdal. Minha ay min sholatit tarawih, daripada sholat tarawih. Wa in syara'na fiha, sekalipun kami mensyariatkannya fiha, ya di dalam sholat tarawih itu al jama'ata, akan berjamaah. Namun disyariatkannya kita berjamaah. Jadi kita disuruh berjamaah kalau ya sholat tarawih. Oleh anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yudawim, tidak memudawamahkan alat tarawihi, atas sholat tarawih. Nabi tidak memudawamahkan, dikhawatirkan nanti ya sholat tarawih itu jadi wajib hukumnya. Itu makanya dalam hadis sahih itu ya dijelaskan begitu. Nabi pertama datang ke masjid, ya kedua datang, orang semakin banyak. Kalau Nabi datang lagi, ntar dikhawatirkan dibilang ini jadi wajib, makanya Nabi nggak datang. Nah, itu ada alasannya. Nabi tidak memudawamakan sholat tarawih ya di masjid, ya karena dikhawatirkan nanti ya takut dibilang sholat tarawih hukumnya wajib. Nah, kalau wajib memberatkan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada rahasianya Bapak, Saudara. Nah, yang melaksanakan sholat tarawih terus menerus secara berjamaah itu sahabat Umar bin Khattab dan seterusnya setelah itu. Tapi kalau Nabi enggak. Nah, di sini jelaskan Nabi lam yudawim alat tarawih. Tetapi wadawama ala sunani rawatibah, namun Nabi memudawamakan sunnah rawatib. Nah, dari sini berarti nilai sunnah rawatib lebih unggul kebanding daripada sholat tarawih. Walahadza, atas dasar ini fal qaul, maka bermula perkataan bi anna ma syuri'a bihil jama'atu afdalu, bahwasanya sesuatu ya yang disyariatkan di dalamnya berjamaah afdalu, itu lebih afdal. Ghaira majra ala itlaqihi, itu tidak berlaku atas secara mutlak. Jadi kan ada sholat-sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah, ada sholat-sholat sunnah yang disyariatkan tidak berjamaah. Itu ada kaidah yang menyatakan bahwa sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah nilainya lebih unggul kebanding daripada sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah. Tetapi kaidah itu tidak berlaku untuk umum. Ya, tidak berlaku untuk umum. Ya, bal sholatu tarawihi mustasnatun minhu. Nah, akan tetapi sholat tarawih di sini termasuk yang dikecualikan. Nah, itu terdapat dalam kitab Al-Aziz Syarhul Wajiz Al-Ma'ruf bi Syarhil Kabir. Ya, jadi artinya rawatib kan yang 10 rakaat tidak dianjurkan berjamaah. Kita sholat sendiri-sendiri, Pak. Sunnah subuh, ya qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, sendiri-sendiri. Tapi sholat tarawih disyariatkannya berjamaah. Nah, itu kalau menurut kaidah, maka sholat tarawih mestinya lebih unggul karena disyariatkan secara berjamaah. Namun di sini dikecualikan. Untuk sholat tarawih dikecualikan. Masih tetap lebih unggul sholat rawatib. Alasannya apa? Nabi ya dalam masalah sholat rawatib enggak pernah meninggalkan. Terus mudawamah. Tapi untuk sholat tarawih Nabi enggak mudawamah. Kenapa? Dikhawatirkan nanti sama umat Nabi dibilang hukumnya wajib. Al-umratu fi syahri Ramadan ta'dilu fi sawabi sawabul haji. Umroh di bulan Ramadan sebanding senilai pahalanya dengan pahala haji. Pahalanya tuh sama dengan pahala haji. Tapi tetap kalau dia belum pergi haji masih tetap wajib haji. Ada orang pergi umrah di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan pahala haji. Bukan berarti dia udah pergi haji, bukan. Pahalanya sama seperti pahala haji. Begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak menggugurkan kalau dia belum haji tetap masih ada kewajiban bagi dia untuk melaksanakan ibadah haji walaupun hanya 1 kali seumur hidup. Ya, jadi kan umroh hukumnya wajib seumur hidup 1 kali. Haji sama, hukumnya wajib seumur hidup 1 kali. Nah, itu dalam Al-Quran disebutkan wa atimul hajja wal umrata lillah. Orang kalau
pergi haji pasti bikin umroh. Kalau orang bikin umroh belum tentu bikin haji, atau kadang-kadang memang kagak bisa bikin haji karena bukan waktunya. Begitu. Tapi kalau orang bikin haji udah pasti bikin umroh. Nah disitulah Bapak, Ibu, Saudara, rahasianya dalam ibadah haji. Ada haji ifrad, ada haji tamattu, ada haji qiran. Itu nanti kalau Bapak mau pergi haji biar belajar tuh. Ya, apa yang dimaksud dengan haji tamattu, apa yang disebut dengan haji ifrad, apa yang disebut dengan haji qiran, biar paham. Ya, masalah-masalah yang begitu jangan sampai kita nggak tahu. Jangan sampai kita pergi haji ditanya, "Bapak, Ibu, kemarin pergi haji?" "Iya." "Bapak, Ibu bikin haji apa? Ifrad, apa tamattu, apa qiran?" Jawabannya sama sama orang-orang dah. Jawabannya sama sama orang-orang nih bilang. Ya, nah begitu. Jangan sampai begitu. "Bapak kemarin, Ibu kemarin pergi haji bikin nafar awal apa nafar sani?" "Oh sama dah sama orang-orang. Saya ngikut ini sih ngikut rombongan, saya ikutin aja dah. Ya rombongan saya begini, saya begini. Rombongan begitu, saya begitu. Jadi nggak tahu nafar awal nafar sani, kagak." Oh, makanya itu kata orang tua saya kalau mau ngaji, ya kalau mau pergi haji ngaji manasik. Nah, seperti dulu ada manasik bahasa Melayu. Manasik Habib Usman. Habib Usman. Kemudian muncul ada manasik, ya manasik yang dikarang sama Ki Haji Abdurrahman Nawawi. Nah itu saya juga dulu waktu sama orang tua diajar, nih lu baca ini nih. Kalau udah baca ini lu baca ini. Ya yang dikarang sama ya Ki Abdurrahman Nawawi. Orang-orang Betawi biasanya kalau ngaji manasik itu pegangannya juga ya Habib Usman, baru ya Ki Abdurrahman Nawawi. Nah nanti kalau tinggian lagi ya kitab Al-Idah. Ya Al-Idah tuh ya kitab yang komplit dah kita baca begitu. Nah termasuk ada terbitan dari Lirboyo. Ya saya dulu waktu lagi mau haji ngajak Adib tuh kan sowan tuh sama Kiai di Lirboyo, disaranin ya suruh beli kitab ya terbitan Lirboyo tuh. Ya kitab manasik terbitan Lirboyo bagus nih katanya. Nah saya baca tuh alhamdulillah, jadi ada tambahan ilmu. Ya begitu. Dulu yang nyaranin Kiai Atok tuh, putranya Kiai Anwar. Ya begitu waktu lagi sowan ke Kiai Atok bilang tuh di perpustakaan ya ada tuh. Ya beli aja beli. Ya itu. Jadi manasik ya itu penerbitnya dari Lirboyo. Ya ternyata benar banyak dari Al-Idah diambil. Ya komplit itu. Terbitan Lirboyo ya Bapak Ibu Saudara. Nah ini kita kembali. Jadi orang yang melaksanakan umroh di dalam bulan Ramadan sebanding pahalanya yaitu dengan pahala ibadah haji. Sama kita ngaji nih Pak, kita ngaji. Habis sholat subuh kita ngaji nih. Terus kita wirid, kita zikir namanya, kita perpanjang iktikaf kita dengan ngaji. Selesai ngaji terbit ya tulu namanya sholat isyraq kita 2 rakaat. Itu sama seperti kita pergi apa? Umroh tamatan, sempurna. Berarti Bapak Ibu secara tidak langsung tiap hari kalau Bapak Ibu habis ngaji kemudian bisa melanjutkan sholat sunnah isyraq 2 rakaat sama dengan pahala orang yang berangkat umroh. Berarti kalau kita ngaji tiap hari berarti umroh tiap hari. Jangan kalah sama mereka. Ya ternyata kita bisa mendapatkan ibadah umroh. Terus ibu bilang, "Gimana Ustaz? Saya kan kagak langsung." "Gak apa-apa di rumah sholatnya Bu." Ya ibu pulang sampai di rumah. Ya kalau memang udah batal ambil air wudhu. Kalau memang belum batal udah langsung sholat aja di rumah, gak apa-apa. Kalau bapak-bapak yang kebetulan sempat di masjid langsung sholat di masjid. Kalau enggak ya di rumah kerjain. Itu dapat umrah tamatan. Nabi bilang 3 kali sempurna. Oh, jadi tanpa terasa Bapak Ibu sebenarnya tiap hari bisa dapat pahala umroh secara sempurna. Lah kalau biayanya mahal Pak, umroh di bulan Ramadan. Tapi Bapak tiap hari bisa yaitu dapat pahala. Pahalanya Pak sama dengan umroh. Bahkan kata Nabi 3 kali sempurna. Nah itu min isi Ramadan, termasuk keistimewaan Ramadan hiya adalah keistimewaan Ramadan fadl umrati, yaitu
keutamaan umroh di Ramadan pada bulan Ramadan. Jadi orang yang umroh pada bulan Ramadan punya keutamaan kasawabi hajatin, seperti diberikan ganjaran orang pergi haji. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma raja'a an hajatil wada'i, tatkala Rasulullah kembali dari haji wada, qala li Ummi Sinan al-Ansariyah, qala berkata siapa? Rasulullah li Ummi Sinan, kepada Ummi Sinan al-Ansariyah, orang Ansor, orang Madinah, memanaaki antahuji ma'ana, apa yang menghalangi kamu untuk kamu pergi haji bersama kami? Qalat, lalu Ummi Sinan al-Ansariyah jawab, kan Nabi nanya, kamu kenapa kok nggak mau pergi haji ikut sama-sama dengan saya? Lalu Ummi Sinan al-Ansari jawab, lam yakun lana nadihani, ya begitu, kami tidak punya yaitu nadihani. Jadi artinya ya dia enggak punya pendamping, ya seperti itu. Fahajja abu waladiha wabniha ala nadih, maka haji ya ayah daripada anaknya dan putranya itu ala nadih, atas pendamping. Wa taraka lana nadihan, nah kemudian ya dia tinggalkan kepada kami itu pendamping, nadahnihu alaihi, yang kami dampingin atasnya. Qala, nah lalu Nabi bilang, nah di sini nih dalilnya, fa iza jaa Ramadan, nanti apabila datang Ramadan pak tamiri, maka umrohlah kamu. Fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan, maka umroh di bulan Ramadan itu sebanding nilainya dengan ibadah haji. Nah ini dalil yang menyatakan bahwa orang melaksanakan umroh di bulan Ramadan pahalanya sama dengan ibadah haji, karena pernah dalam salah satu hadis Nabi ya sampaikannya seperti itu. Jadi dibilang kepada Ummi ya Sinan tadi al-Ansari, udah pergi haji aja, ya pergi umrah saja di bulan Ramadan ini, karena ya umrah di bulan Ramadan ini sebanding dengan nilai ya ibadah haji. Dalla hazal hadisu, menunjukkan hadis ini ala fadil umrati, atas keutamaan umrah fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Wa anna sawabaha, dan bahwasanya pahalanya orang yang umrah di bulan Ramadan kasawabi hajatin, sama seperti pahala haji. Walakinnaha, akan tetapi ya ibadah haji itu la taskut, ya walakinnaha, akan tetapi umrah di bulan Ramadan yang nilainya itu sama dengan ibadah haji, la taskutu atau la tuskitul hajjatal mabrunata, tidak menggugurkan itu umrah yang dilaksanakan di bulan Ramadan akan haji yang diwajibkan. Tetap artinya haji wajib tidak gugur walaupun dia sudah melaksanakan umrah di bulan Ramadan, tetap hajinya tidak gugur. Bal, akan tetapi la budda, mesti minal ityani biha, untuk mendatangkannya haji tersebut. Jadi tetap harus dia mendatangkan ibadah haji, seperti itu Bapak ya. Lailatul Qadri ini ya Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu malam kemuliaan. Lailah namanya malam, Qadar kemuliaan. Atau dia bilang Lailah malam, Al-Qadar itu sempit. Ya, jadi artinya malam itu sempit bumi. Kenapa? Karena malaikat-malaikat pada turun semuanya, sehingga bumi terasa sempit dengan ya triliunan malaikat. Jadi malaikat itu banyak. Ya, bahkan sampai malaikat Jibril akan turun. Tanazzalul malaikatu warruhu. Jadi malaikat Jibril juga turun di situ. Nah, ini namanya Lailatul Qadri ya. Min khassa isi Ramadan hiya lailatun azimatun tud'a Lailatul Qadri, Lailatul ibadati fiha ya. Lailatul Qadri. Ya, berhenti di situ. Min khassa isi Ramadan, termasuk keistimewaan yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Hiya adalah
ya lailatun azimatun, yaitu malam yang sangat mulia. Tud'a yang disebut ya Lailatul Qadri, malam yang mulia tadi dengan Lailatul Qadar. Ya, jadi malam yang mulia itu disebut dengan Lailatul Qadar. Jadi udah kagak ya, asing lagi dah, udah sangat familiar. Kalau orang masuk Ramadan pasti ya dia akan mencari-cari Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Bahkan sekarang udah mulai rame yang istilahnya itu iktikaf. Di tanggal 21 malam ganjil, tanggal 22, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27, tanggal 29. Begitu. Karena memang orang menyatakan ya dari hadis-hadis yang disimpulkan Lailatul Qadar itu akan turun di malam-malam 10 yang terakhir, khususnya di malam yang ganjil. Ya, di antaranya Imam Al-Ghazali, nanti kita akan bahas, Pak. Imam Al-Ghazali menyebutkan Lailatul Qadar itu ada aturan mainnya. Kalau kita puasanya mulai hari Ahad atau hari Minggu, pokoknya ingetin, kalau puasa mulainya Ahad atau Rabu, berarti Lailatul Qadarnya tanggal 29. Itu kata Imam Al-Ghazali. Kalau puasanya mulainya hari Senin, maka Lailatul Qadarnya tanggal 21. Kalau kita mulai puasanya hari Selasa atau hari Jumat, berarti nanti Lailatul Qadarnya tanggal 27. Malam tanggal 27. Nah, kalau seandainya puasanya kita mulai hari Kamis, berarti Lailatul Qadarnya tanggal 25. Nah, terakhir, kalau puasanya mulai hari Sabtu, kemarin kita puasa mulai hari Sabtu ya. Nah, itu nanti Lailatul Qadarnya tanggal 23. Ya, itu kata siapa? Kata Imam Al-Ghazali. Ya, jadi 23 biar banyak orang ya. Nah, begitu. Itu pendapat Imam Al-Ghazali. Yang puasanya hari Ahad itu berarti tanggal 29. Tanggal 29 Lailatul Qadarnya. Nah, kalau yang mulai puasanya hari Sabtu, nah itu berarti Lailatul Qadarnya malam tanggal 23. Ya. Iya, enak berarti untung ya. Nah, begitu. Jadi tinggal keyakinannya ya. Ini keyakinan. Yang puasanya hari Sabtu berarti menurut Imam Al-Ghazali itu Lailatul Qadar tanggal 23. Kalau yang puasa mulainya hari Ahad Minggu berarti menurut Imam Al-Ghazali ya itu Lailatul Qadar tanggal 29. Nah, jadi keyakinan penting ya seperti itu. Nah itu, jadi orang-orang tertentu emang dikasih kasab, dikasih ya ilmu yang orang kagak tahu dia tahu. Nah ini Imam Al-Ghazali bocorin ya di dalam kitab Ihya dijelaskan begitu. Ya jadi dijelaskan tuh aturan-aturannya. Oh kapan nih kita ya termasuk dapat Lailatul Qadar? Ya tinggal puasanya hari apa? Nah makanya yang puasa hari Sabtu siap-siap aja. Tanggal berapa? Tanggal 23 Ramadan. Tuh tandain Bapak Saudara ya. Nah, seperti itu. Ini salah satu keistimewaan bulan Ramadan. Ada Lailatul Azimah, ada malam yang sangat mulia yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul ibadati fiha khairun min ibadati alfi syahrin. Tuh malam ibadah. Tuh kalau orang ibadah di malam tersebut pihak maksudnya fi Lailatul Qadar khairun, nilainya lebih bagus min ibadati alfi syahrin, kebanding daripada ibadah 1000 bulan. Wahia 1000 bulan itu tusawi sama min umril insani, dari umurnya manusia salasan wasamanina sanatan wa arba'atu ashhurin, yaitu sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Jadi satu malam kita ibadah pas berbetulan dengan Lailatul Qadar itu sama dengan umur manusia yang melaksanakan ibadah selama 83 tahun 4 bulan. Cukup lama Pak. 83 tahun 4 bulan. Wasummiyat Lailatul Qadri, dan dinamakan Lailatul Qadar
ala makna atas makna annaha bahwasanya Lailatul Qadar Lailatul Qada'i wal hukmi wa lailatit tadbir. Jadi malam penentuan, malam penetapan dan malam pengaturan. Tuh, jadi di Lailatul Qadar itu Allah kembali lihat terkait tentang kodok ketentuannya, tentang penetapan hukum dan tentang pengaturannya. Itu. Jadi hampir sama dengan nisfu Sya'ban. Ya, tetapi ya Lailatul Qadar itu lebih tinggi nilainya. Karena di situ ya Allah akan melihat kembali aturan-aturan dan ketetapan-ketetapan yang pernah Allah buat, sehingga pada malam itu bisa dirubah kembali. Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Ya, begitu. Jadi Allah akan merubah segala apa yang sudah Allah kehendaki ataupun Allah akan menetapkan. Ya, ditetapkan terus, ada lagi yang dirubah. Nah, itu juga disebut dengan Lailatul Qadar. Jadi malam penentuan, malam tadbir, malam pengaturan kembali, dilihat kembali. Nah, seperti itu. Li'annallaha, karena Allah Subhanahu wa taala itu yuqadiru akan menentukan kembali ya ketentuan-ketentuannya, kodok-kodoknya, takdirnya, yudabbiru dan akan mengatur ulang pihak di malam Lailatul Qadar ma yasya'u, apa yang Allah kehendaki. Tuh Bapak, Ibu, ya apa yang Allah kehendaki bisa diatur lagi. Ya, itu bisa dirubah-rubah lagi, bisa yamhullah, Allah bisa menghapus apa yang Allah kehendaki, wa yusbit, bisa juga ditetapkan langsung. Itu sama kan seperti ya nisfu Sya'ban. Ya, ini Lailatul Qadar. Contohnya apa Pak Bu? Min amril mauti, dari urusan kematian. Ternyata urusan kematian masih bisa ada perubahan Pak. Ya, begitu. Di Lailatul Qadar bisa ditentukan lagi, dilihat kembali. Wah, ini orang ini kira-kira layak untuk ditambahin umurnya. Oh, orang ini kira-kira udah tetap dah, nggak ditambahin, nggak dikurangin, tetap seperti apa adanya. Nah, itu dilihat kembali di Lailatul Qadar. Itu min amril maut namanya, dari usuran kematian. Wal ajal, sama ajal. Maut, ajal. Kemudian war rizki, urusan rezeki Pak, sama. Rezeki itu ditentuin sama Allah. Tapi di Lailatul Qadar itu bisa diulang kembali. Oh, ini nih bisa jadi rezeki yang tadinya sekian ditambahin. Atau tetap, atau bisa dikurangin. Ya, itu tuh urusan di Lailatul Qadar. Itu urusan Allah semuanya. Tadbir, makanya diatur kembali, diulang kembali, dilihat kembali. Ya, jadi urusan kematian ajal, urusan rezeki, wa ghairi zalik, dan urusan-urusan yang lainnya. Ya, zalik itu artinya ya musyar ilainya kepada urusan mati, ajal, rezeki. Selain itu cukup saya kira ya, mengingat waktu. Nanti baru wa amma fadlu Lailatul Qadri, ya nanti keutamaan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Ya Rabbana ta'arafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah taghsil kulli hawbah wastur lana al-awrat وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان إر الخلق
لذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طاش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي رب فانفعنا ببركتهم حسنا بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن الفاتحة.